Di musim hujan, tanaman secara naluriah akan lebih rajin untuk mengeluarkan tunas-tunas barunya, mengeluarkan daun-daun mudanya. Tidak heran sahabat karena curah hujan membawa cukup banyak asupan nitrogen sehingga tanaman terpacu untuk tumbuh secara vegetatif. Nah, jadi sahabat bisa lihat, nah ini sahabat contohnya, ini adalah tanaman jambu yang sudah banyak ditumbuhi dengan pucuk-pucuk daun yang baru sahabat seperti ini. Dan ini yang kita temui pada tabu lampot. Nah, beliau memiliki satu resep sahabat yang bisa mengejutkan tanaman sehingga tanaman bisa shock. Dalam arti shock apa? Dalam arti mereka akan mencoba untuk berpindah haluan ke fase generatif. Resepnya sangat mudah dan bahan bakunya pasti ada di setiap dapur dari sahabat POTV. Oke, langsung saja kita masuk ke formula yang akan beli perkenalkan hari ini. Nah, di depan layar handphone sahabat, nah di sini ada. Nah, adakah sahabat yang dapat mengenali daun apa ini? Ya sahabat, ini adalah daun bunga mawar. Jadi sahabat bisa menggunakan segenggam daun bunga mawar. Kemudian ada segenggam nasi putih biasa. Ini nasi putih biasa sahabatnya, bukan nasi ketan atau apa, nasi beras hitam, bukan, nasi putih biasa yang sering kita makan, yang sering tersedia di dapur. Kemudian ada 1 liter air, ini 1 botol setengah. Yang 1 botol ini ada 600 ml, jadi 1 botol setengah ini sekitar 1 liter air. Nah, mengapa beli menggunakan bahan yang aneh ini sahabat? Apakah beli lagi sehat beli? Karena biasanya beli menggunakan bahan-bahan yang kaya akan fosfor dan kalium. Tapi mengapa ternyata di hari ini beli memberikan resep yang agak nyeleneh, yaitu menggunakan daun bunga mawar, yang mana resep ini tidak pernah dikupas sejauh yang beli pernah baca maupun lihat, baik itu di channel manapun, luar negeri maupun dalam negeri, tidak pernah ada yang menggunakan daun bunga mawar sahabat dalam pembuatan pupuk organik cair. Akan tetapi ternyata ketika beli menggunakannya sejak tahun 2018, nah pada saat itu daun bunga mawar ini hanya menjadi salah satu elemen dari sekian banyak bahan organik yang beli gunakan. Akan tapi kemudian waktu demi waktu beli mulai tertarik, ada fokus pada satu bahan ini, dan ternyata efeknya luar biasa. Oke, kemudian bagaimana cara mengolahnya? Nah, di sini kita gunakan bantuan dari, beli mengirimkan dulu ya. Beli gunakan bantuan dari blender sahabat. Bagi sahabat yang tidak memiliki blender, lantas bagaimana beli? Nah, sahabat bisa membuat semacam nasi yang hancur, itu bubur sahabat ya, bukan nasi yang hancur, nasi yang lembut itu seperti bubur itu sahabat. Sahabat bisa gunakan itu, jadi sahabat bisa lebih awal membuat beras dimasak menjadi bubur. Akan tapi bila sahabat memiliki blender, sahabat bisa menggunakan blender seperti yang beli gunakan saat ini. Kita masukkan yang pertama adalah tentu saja daun mawarnya. Nah, untuk memilih daun mawar sahabat, jangan gunakan daun mawar yang masih muda. Selain memang kasihan sahabat, lebih baik kita menggunakan daun mawar yang berwarna lebih hijau, bukan daun mawar yang berwarna agak kemerahan, itu masih muda. Dan ambil beberapa tangkai saja dari beberapa pohon atau tanaman mawar yang sahabat miliki. Jadi kalau sahabat ambil segenggam dari satu tanaman mawar, maka tanaman mawar akan gundul, dan itu justru akan kasihan, si mawarnya akan mengalami gangguan pada proses fotosintesis. Kita masukkan, kemudian kita masukkan nasi. Nah, ini beli kok ngarang ya. Enggak sahabat, jadi apapun yang beli perkenalkan pada sahabat Bali Organik TV sudah melalui proses yang namanya percobaan di lahan, secara langsung, secara empiris. Dan bagi sahabat yang sudah bergabung di grup Facebook Bali Organik TV sudah bisa melihat banyak sekali testimonial atau pengalaman sahabat yang sudah menggunakan POC dari Bali Organik TV, dan semuanya terbukti mampu meningkatkan produktivitas tanaman. Jadi jangan pernah ragu, ini adalah resep yang sudah pernah berkali-kali beli aplikasikan di lahan beli. Kita masukkan airnya sahabat ya. Nah, sambil menunggu blender ini melumat habis semua ramuan ini sahabat, jadi di sini beli ingin mengatakan pada sahabat yang kemarin bertanya mengatakan bahwa organik itu sangat ribet beli. Saya sudah pernah berpengalaman mengelola lahan skala luas dengan menggunakan organik, dan di sana ada banyak sekali syarat bahan-bahan organik yang harus saya berikan.
Nah, beli ingin jawab bahwa organik itu ribet atau organik itu simple bergantung kepada kita sendiri, sahabat. Bila sahabatnya membawa jauh ke dalam kerumitan dari sistemasi bagaimana cara pelapisan tanah, bagaimana cara merombak struktur tanah, dan hal-hal lainnya yang memang itu benar, sahabat. Akan tetapi di sini beli ingin menggeser sedikit pada satu sudut pandang bahwa apa yang beli gunakan di sini adalah apa yang beli dapatkan dari hasil belajar pada tanah. Sehingga bagi sahabat yang kemarin bertanya apakah beli menggunakan metode jadam, apakah beli menggunakan metode kalam, nah beli akan jawab bahwa beli menggunakan metode tanah. Jadi beli di sini selalu belajar kepada tanah. Nah, bagi sahabat yang ingin berorganik, sahabat, maka mulai dari sekarang belajarlah langsung kepada tanah. Jadi tanah yang akan memberitahu apa yang tanah itu butuhkan. Jadi sesimpel itu, sahabat. Nah, oke sahabat. Nah, akhirnya seperti ini hasilnya, sahabat. Memang ada beberapa butiran yang masih belum hancur sempurna. Dan itu wajar, sahabat ya. Kemudian beli akan saring sekarang, sahabat, ramuan ini. Nah, kemudian sahabat, ini adalah sisa ampas dari nasi yang akan kita gunakan nanti di dalam proses membantu membuat kompos, sahabat. Jadi ini kita akan buang ke tempat beli membuat kompos. Mengapa beli tidak mencampurkan langsung saja? Jadi tidak kita berikan langsung saja, kita kocorkan ke dalam media, karena justru nanti kalau sisa nasi ini masuk ke dalam media, justru ini akan mengundang banyak serangga-serangga yang sebenarnya tidak perlu itu bisa datang ke media kita, dan itu bisa justru merugikan dari tanaman kita. Nah, inilah 1 liter ramuan yang sangat cantik, sahabat, yang akan kita aplikasikan sekarang ke dalam media dengan metode kocor. Dan apakah ini dicampur dengan air lagi, beli? Nah, ini tidak perlu kita campur dengan air lagi. Jadi benar-benar kita memanfaatkan langsung ramuan yang kita buat ini ke dalam media. Yuk kita praktekkan sekarang. Nah, sebelum kita aplikasikan ke tanaman, gunakan 1 sendok biang kompos, sahabat, untuk mengaktifkan dari ramuan ini. 1 sendok saja. Kemudian kita aduk dan kita diamkan selama kurang lebih 1 jam. Jadi sahabat, campurkan biang kompos, diamkan selama kurang lebih 1 jam. Apakah perlu ditutup, beli? Nggak usah ditutup, sahabat. Jadi tinggal diamkan, asalkan jangan kena sinar matahari langsung ya. Nah, ini adalah tanaman jambu di dalam pot yang akan kita pupuk hari ini, sahabat. Jadi ini terlihat jelas masih banyak ada gulma, sahabat ya. Ini kalau nggak salah ada pepaya. Jadi emang ketika media kita sudah baik, maka semuanya bisa tumbuh. Bahkan biji pepaya yang kita lemparkan begitu saja, ini bisa tumbuh. Meskipun sayang, akan tapi beli akan cabut karena kita akan memupuknya dengan menggunakan pupuk organik cair, yang mana beli harapkan nanti semua nutrisi yang kita sediakan bisa diserap maksimal oleh tanaman. Nah, akan tapi di sini beli mau gemburkan dulu, sahabat ya. Beli mau gemburkan. Kemudian beli akan buat parit melingkar seperti ini, sahabat. Ini jaraknya sejengkal dari batang bawah tabu lampot kita. Jadi sahabat bisa buatkan parit seperti ini. Nah, kemudian sahabat bisa siramkan ramuan tadi secara merata. Ini ada sekitar 200 sampai 250 ml, sahabat ya, POC kental yang kita kocor di dalam parit yang kita buat tadi, sahabat. Nah, jadi seperti ini. Sekitar 200 sampai 250 ml dari cairan kental yang kita buat tadi. Kemudian kita tutup, sahabat ya. Khusus untuk tanaman sayur yang berbuah, sahabat ya, yang tanaman usia pendek yang sahabat ingin pupuk dengan menggunakan pupuk ini, hati-hati, sahabat, karena ini bisa mengakibatkan tanaman mengalami stres. Beli sering menyebut sebagai stres palsu, stres yang memang kita kondisikan seperti itu, sahabat. Karena apa? Karena nasi ini, sahabat, akan mengeluarkan gas yang cukup
membuat tanaman menjadi stres seperti itu. Akan tapi itu juga bisa merangsang dari munculnya bakal bunga yang kita harapkan. Di satu sisi, ramuan ini juga mengandung cukup banyak persediaan NPK organik yang pada akhirnya ketika tanaman stres kemudian mendapatkan asupan NPK organik, maka hasilnya nanti akan mulai muncul bakal bunga seperti itu. Untuk tanaman sayuran, harapkan sahabat berhati-hati dan sahabat bisa mencampurkannya dengan kurang lebih 5 liter air untuk 1 liter ramuan yang kita buat tadi. Kalau untuk tabu lampot seperti ini, kita tanpa mencampurkan air putih sahabat. Tapi untuk tanaman sayuran usia pendek, misalkan tomat yang sahabat ingin buahkan, rekomendasikan untuk mencampurkannya dengan 5 liter air seperti itu. Kemudian kita aplikasikan, caranya sama persis seperti yang praktekkan pada tabu lampot ini. Nah, kemudian sahabat bisa tambahkan juga kompos hitam. Mengingat ini sudah bulan Oktober sahabat, sebentar lagi kita masuk bulan November, biasanya curah hujan sudah mulai rutin. Intensitas curah hujan sudah mulai tinggi di bulan November, apalagi Desember sahabat. Jadi sebagai antisipasi, kita tambahkan saja kompos hitam. Tabur tipis-tipis di permukaan dari media tabu lampot kita. Nah, mudah-mudahan sahabat ini bisa tumbuh bunga seperti yang kita harapkan. Karena sekarang ini masih tumbuh, ini juga bakal cabang yang akan tumbuh daun. Jadi karena memang sahabat di musim hujan, walaupun ini masih di bulan Oktober dan curah hujan masih tidak begitu tinggi, tapi memang kecenderungan tanaman itu lebih kepada fase vegetatif. Jadi fase vegetatif muncul bakal-bakal cabang seperti ini sahabat. Rajin sekali terubusnya, dan kita berharap nanti ke depan mungkin sebulan dari sekarang sudah muncul bakal bunga. Kabar gembira bagi sahabat yang belum memiliki biang kompos atau ingin menambah koleksi biang komposnya. Jadi tanggal 11 bulan 11 sahabat, itu ada 11.11 Shopee Big Sale. Kalau nggak salah itu gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Jadi bagi sahabat silahkan buruan belanja pada tanggal itu, karena Shopee mengadakan gratis ongkir ke seluruh Indonesia, berlaku untuk semua toko online yang ada di Shopee. Nah, oke sahabat, cukup sampai di sini video beli kali ini sahabat. Mudah-mudahan bermanfaat bagi sahabat yang menginginkan tanaman buahnya itu penuh dengan buah, bahkan lebih banyak buah daripada daunnya. Sahabat bisa menggunakan metode ini, metode yang sangat sederhana, metode yang sangat mudah dan sangat sederhana. Cara pengaplikasiannya pun mudah tanpa fermentasi. Jadi jangan lupa untuk selalu berusaha menanamlah hari ini agar kita bisa panen esok hari. Sampai jumpa lagi di video-video beli berikutnya.